menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Bapa, aku datang kepadamu ya Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku ya Tuhan. Ada bagiku.
Haleluya Jesus. Mari kita angkat hati kita pada Tuhan. Kiara mata kara lama sakara lama lama sakara. Kemurahan-Mu lebih dari hidup kami Tuhan, lebih dari hidup menanggung. Lebih dari hidup
sangat baik. Karena kasih setiamu saja kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia. Tuhan, kami bawa keluarga-keluarga di Mount Hermon ini Tuhan, anak-anakmu, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu Tuhan, yang termasuk di dalam anggota gereja kami Tuhan, baik yang ada di Facebook online sekarang ini Tuhan, kami bawa setiap kami Tuhan, Engkau yang membuat kami semakin hari semakin akrab Tuhan, semakin intim satu dengan yang lain Tuhan, supaya keluarga-keluarga di gereja kami, keluarga-keluarga ini mempermuliakan Engkau. Engkau memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan, baik suami istri saling merendahkan hati Tuhan, saling mengasihi Tuhan, seperti cinta mula-mula mereka tumbuh kembali Tuhan. Baik anak-anak yang tunduk pada orang tua, dan orang tua hati Bapa yang kembali kepada anak-anaknya Tuhan. Di bulan keluarga ini kami bawa setiap kami, supaya kami tunduk akan firman-Mu Tuhan, dan sehingga kami bisa mencerminkan Engkau Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga Tuhan, hati-hati anak-anakmu, hamba-hambamu semua Tuhan, saling Tuhan Yesus mengampuni, saling Tuhan Yesus mengasihi, sehingga benar-benar Tuhan Yesus dapat melupakan semua perbuatan-perbuatan yang lalu Tuhan, dan supaya mereka terus memandang ke depan menjelang kedatangan-Mu kali yang kedua Tuhan. Kami semua mempermuliakan Engkau, berkat-berkat yang Kau berikan Tuhan Yesus, kesembuhan, kesehatan yang Kau berikan akan mempermuliakan Engkau, bahwa Engkau ada di gereja ini, bahwa Engkau ada di setiap kami, bahwa nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan, hanya karena Engkau sendiri Tuhan, hanya karena Engkau saja, maka kami Tuhan Yesus saling bergandengan tangan, baik anak-anak, cucu-cucu semuanya Tuhan, menantu semua, dalam keadaan sehati Tuhan mengasihi Engkau, sehati dalam melayani Engkau, tidak ada yang terhilang Tuhan. Engkau menyembuhkan luka-luka hati Tuhan, baik suami istri, anak-anak, menantu semua Tuhan, Engkau yang dipermuliakan melalui setiap kami. Engkau memberkati Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaan setiap kami. Engkau Tuhan Yesus yang menyehatkan, kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkan. Tidak ada virus apapun yang dapat mendekati, karena ada perlindungan darah anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat baik. Engkau berbicara melalui setiap kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami ingat dan kami dengarkan, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Dan semua untuk kemuliaan-Mu Tuhan, karena Engkau saja yang bisa mengatur semuanya. Bicara kepada hamba-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami dengarkan. Kuasai hamba-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus seperti menusuk amat dalam Tuhan, sehingga kami bisa mengingatnya, sehingga kami bisa melakukannya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian semangat ya Pon. Ya, apa bisa pilih? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, amin. Sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siap berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berbicara pada kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi Tuhan keluarga-keluarga yang diberkati, keluarga-keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap Tuhan mendengar firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan apa yang ingin Kau sampaikan pada kami Tuhan. Biarlah Engkau dengan bebas menyampaikannya Tuhan, dan biarlah kami bisa mengerti Tuhan. Dan kami bisa Tuhan Yesus, oh Tuhan, mudah untuk menangkap dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, Engkau menaruh firman di mulut hamba-Mu Tuhan. Dan biar
telinga rohani kami terbuka, pikiran kami terbuka, Amen. mata rohani kami terbuka, hati kami siap menyimpan janji Allah firman Daud. Ya. Iya, ada ya, doanya Daud untuk keluarga. Sebab ini adalah hari keluarga, ya. Mari kita lihat dulu dalam Lukas 19 ayat 46. Lukas, ya itu kalau Poni sudah dapat bisa Poni baca dulu. Lukas 19 ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, kita lihat di sini, kalau berbicara rumah, itu berbicara rumah tangga. Maka Tuhan sebagai pemimpin, ya, pemimpin dalam keluarga, maka kalau kita memperhatikan jalan cerita ini, maka ini, ya, ini walaupun itu dikatakan bait Allah, tetapi kalau dibilang rumah Tuhan, maka kita tahu Tuhan sedang berbicara buat keluarga juga. Karena di dalam ini Lukas 19, kalau saya baca di sini ya dari ayat 45 ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Saya ingin katakan pada Anda kenapa Tuhan bicara bait Allah itu dan mengusir pedagang. Karena di dalam keluarga ini, bait Allah ini adalah rumah Allah, ya kan? Dan kita semua adalah rumah Allah. Kita semua adalah rumah Allah. Kalau kita berdoa menyembah Tuhan, kita percaya kita punya Roh Kudus, maka firman Tuhan dalam 1 Korintus 3, iya, kita baca dari ayat 14 mungkin Poni. Ada Pon? 1 Korintus 3 ayat 14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Terus, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya, dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. 21. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Ayat 23. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Iya, jadi kita lihat
bahwa semua kita ini milik Kristus. Dan Kristus adalah milik Allah. Dan kita semuanya jangan menjadi bodoh. Tetapi Tuhan katakan jangan kita sombong dengan apa yang kita punya, kehebatan, kekayaan, kepintaran, bahkan semuanya. Karena itu dikatakan sini, jangan ada orang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Ternyata Tuhan bilang sebenarnya kita nggak disuruh Tuhan untuk jadi bodoh, tetapi kalau dengan kebodohan ini kita menjadi orang yang berhikmat, dengan artinya tidak suka berbantah-bantah. Ya, kalau orang tidak suka berbantah-bantah, ya maka dilihat bahwa oh bodoh ya dia ya. Kalau saya tuh sudah saya bantah tuh, kalau saya nggak mau kalah tuh ya kan. Nah apalagi pada perempuan, pada istri ya tapi di sini diajarkan tentang bait Allah. Nah kita lihat di sini orang yang dipenuhi bait Allah, yang menjadi bait Allah artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah sebab itu kalau saya lihat di sini jika ada orang saya dari ayat ini ya. Saya lebih baik membacanya dari ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah, upah di sini berbicara bahwa pekerjaan kan. Kalau aku bekerja dengan giat dan aku mengerti pekerjaanku, aku menyukai pekerjaanku, aku sampai merasa hidup ini, maka aku ini melakukan sesuatu yang ada dalam kehendak Tuhan. Maka sebab itu banyak orang, mereka pengen menjadi orang lain. Maka mereka bersusah payah, akhirnya gagal dan gagal. Hancur dan hancur lagi. Iya kan? Karena dia pengen jadi orang lain. Maka kemudian habislah, dan akhirnya dia harus memulai lagi. Tapi ujung-ujungnya semua orang itu akan mendapatkan panggilan talentanya. Sebab semua orang ini akan diproses. Tetapi orang yang mau rendah hati dipimpin oleh Roh Kudus, maka Tuhan akan bertanggung jawab akan dia. Tuhan akan bertanggung jawab pada orang itu. Karena orang itu hidup dipimpin Roh Kudus, maka semua yang dia kerjakan itu pasti dia dengar dari Roh Kudus. Sehingga kita melihat bahwa dia akan menjadi anak-anak Allah, karena di dalam Roma 8, Roma 8 saya yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ayat 14 kata tadi 1 Korintus 3 ayat 14, ini 14 juga. Oh dibaca? Iya, dari 13 ya. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, semua orang yang dipimpin Roh Allah anak Allah. Jadi hidup kita ini adalah bait Allah. Maka di dalam hidup ini ada pekerjaan. Tadi kalau kita telusuri bahwa dia bilang akan mendapat upah. Iya kan? Mendapat upah. Jadi upah itu adalah kerajaan surga, dan upah itu adalah damai sejahtera. Upah itu adalah kehidupan yang maksudnya bukan jumlah uangnya, damai sejahteranya. Sebab kita tahu kalau doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi sebenarnya di bumi seperti di surga itu adalah upah kita di dunia ini. Iya, karena upah itu adalah kerajaan Allah, iya kan, keselamatan kerajaan Allah. Jadi kalau kita di dunia ini
hidup dengan sungguh-sungguh dipimpin Roh Allah, maka kita akan lihat hidup keluarga itu damai sejahtera. Hidup keluarga itu tidak berantem-berantem, tidak saling jelekin satu dan lain, tidak saling baku hantam, tidak saling. Karena semuanya Roh Allah itu membawa apa? Buah roh, coba apa? Ayo, itu hafalkan semoga Galatia 5. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Coba kalau itu buah roh ada di dalam rumah tangga, nggak ada tuh berantem. Nggak ada yang saling, gua yang benar, lu salah, lu gini. Tidak ada. Maka itu hidup kita ini mestinya baik Allah. Hidup kita ini kalau kita apalagi berbahasa roh, ya kan, paling kuat bahasa roh. Terus nggak boleh tersinggung sedikit mata, iya kan? Iya, kata bahasa roh lu paling tinggi, paling lama bahasa rohnya, padahal kita sedang cari itu sih lagu terusnya apa. Nah, kita bisa paling lama, kita bisa paling heboh, ya kan? Tapi dibilang kan Roh Kudus. Maka kadang-kadang kita diketawain oleh gereja yang lain. Karena apa? Mereka damai-damai, tidak suka merasa lebih hebat. Malah sudah penuh Roh Kudus, malah tambahnya lebih gawat, ya. Tambah rasanya lebih sombong rohani, lebih rasa, wah aku kan begini, aku kan berdoa gini, aku kan puasa gini. Malah menjadi persaingan membuat perdebatan. Sebab itu kita harus kembali bahwa kita ini bait Allah. Maka di bait Allah itu ada yang dikatakan pekerjaanmu mendapat upah. Loh, bait Allah mau kita, ya, rumah Allah terus mendapat upah. Nah, kita sekarang kembali kepada ayat tadi yang kita baca, ya pun, ya dikatakan di sini ya. Nah, kita lihat di sini bahwa waktu Tuhan itu mau masuk ke dalam hidup keluarga kita, hidup kita, maka hidup kita ini akan dibetulkan Tuhan menjadi bait Allah. Maka semua ngomongan tentang dagang usaha, tentang jual beli dan tentang itu semua Tuhan akan membuat supaya hidup ini tidak ada peperangan, tidak ada rumah tangga yang hancur-hancuran. Kalau istri sudah lebih banyak duit dari suami, maka dia mulai menekan suami, dia mulai ejek suami, dia mulai rasa gua nggak perlu, gua tukar aja suami, iya kan? Nah, ibu-ibu itu harus hati-hati, karena kalau dia punya banyak pekerjaan, dia punya penghasilan lebih banyak, suami bangga dengan dia, tapi dia malah merendahkan suami, suka merasa kalau Tuhan Yesus masuk, kalau ada di ayat berkata kalau sampai orang Tuhan Yesus datang ke rumahmu, maka mertua dengan anak mantu perempuan itu berantem, ya kan? Terjadi berantem. Itu semua karena orang ingin mencari Tuhan. Terus kemudian yang lain mulai ngomongin, ngapain lu gitu, tidur lu di sana. Ya, jadi ada pertentangan. Tapi kalau kita benar-benar menjadi keluarga yang soleh, anak soleh, orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang baik, maka kita tidak memandang kehebatan satu dengan lain. Kita memandangnya kepada Tuhan. Sebab itu upah kita bukan kepada apa yang kita kerjakan ini, tetapi upah kita pada Tuhan. Karena kita sedang menjaga bait Allah, rumah Allah. Kita sedang menjaga hidup kita, rumah Allah ini, supaya tidak ada panas hati, tidak ada marah, tidak ada kecewa, tidak ada menyimpan kepahitan sehingga tegores sedikit bisa nggak suka, ya kan? Kalau
suami tidak nurut kita sedikit, kita langsung ceraiin saja. Iya, ceraiin saja. Pas sudah janda, malu nih, gua janda, malu. Hah? Kan lu yang mau sendiri, ya kan? Iya, ditawarkan saja jandanya. Ada nggak yang masih mau? Iya, dan iya, mari kita akan lihat, Poni akan baca. Matius 10 ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, kita lihat di sini. Kalau Yesus datang, tadi katanya kan ayatnya begitu, Yesus masuk ke dalam bait Allah. Jadi lihat di dalam firman Tuhan yang berkata di dalam Wahyu 17. Wahyu 17 ayat 14 ya. Kita lihat di sana, kita ini adalah orang yang terpilih, orang yang terpanggil, terpilih dan yang setia. Coba. Wahyu 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Iya. Jadi iblis itu, perhitungan dunia itu kelihatan kuat, pengaruhnya kuat. Iya, karena ayat di atas kalau Anda lihat, mereka sehati, mereka pengen menghancurkan pekerjaan Tuhan, Roh Allah yang sedang mau bekerja di dalam kita. Coba baca dulu supaya gampang dimengerti. Wahyu 17 ayat 13. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Nah, Anda lihat, ini harus, kalau keluarga itu harus yang sudah terpanggil, iya kan? Jadi nggak mungkin jadi keluarga kita kalau kita nggak kenal dengan, ya kan? Suami istri itu kan harus sudah manggil-manggil dong, ya kan? Sudah manggil hai kenalan. Baru kemudian kita pilih, ini cowok yang mana yang paling gua suka nih ya, yang rasanya gua cocok nih, ya kan? Nah, jangan sampai kita nih ngaco, sudah kawin baru kita ngoceh, ya kan? Padahal kita sudah terpanggil, ya kan? Kawin nih, ya kan? Mau pacaran nih, ya kan? Jangan sampai nyesal, seperti lagu itu, sesal kemudian tak ada gunanya. Seperti lagu zaman dulu, Injil mau diwartakan, bukalah hati hai teman, dengar panggilan Tuhan, panggil kan? Jangan engkau lepaskan apa? Inilah waktunya, jangan kau keraskan hatimu, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tak ada gunanya. Pikir dulu, supaya kita pilih-pilih dulu, ya kan? Baru dibilang setia. Maka kalau Yesus mau datang, ya persaingannya orang-orang yang di luar di dunia ini, mereka sehati, mereka rasanya paling kuat untuk menjatuhkan orang-orang yang hatinya sungguh pada Tuhan. Maka kita lihat kan, kalau ya dulu saya, wah rasanya saya jatuh cinta dengan Tuhan, terus kemudian anak-anak heboh karena tidak punya waktu untuk mereka. Terus mereka rasa, mama pergi terus, mereka masih kecil ya, jadi masih pengen mesti dibawa ke mana-mana. Terus mamanya cuman pergi doa orang sakit, pergi pelayanan, iya pergi ke rumah sakit ini. Bahkan kadang-kadang tidak ada orang yang sakit pun saya pergi ke rumah sakit, dan saya pergi di ruang ICU, siapa yang mau didoain, itu saya nekat banget. Saya nyetir sendiri lagi. Saya pergi jauh sumber waras, saya bawa ada pendeta yang nginap di rumah saya. Terus saya bilang begini, ayo, ya saya bukan pendeta kan, saya baru jatuh cinta dengan Tuhan. Terus saya bilang, ayo mau ikut saya nggak? Terus dia kan nggak ngerti, karena saya bilang mau doain orang sakit. Terus dia, iya aja, ya kan, malu dong, masa pendeta nggak mau doain orang sakit. Iya, dia nginap, dia dari daerah Sulawesi.
Dan kemudian waktu saya pergi sana, saya parkir mobil, saya ajak dia masuk, terus saya masuk ke ruang ICU, saya titip, terus orang nangis, wah. Terus saya bilang, iya, kenapa? Iya, oh ini sudah parah, udah mau. Terus saya nenangkan, terus saya bilang, mau nggak saya doain? Masuk dalam doain. Ya, jadi memang saya sangat nekat saudara ya. Jadi pergi doain orang kemana. Terus kemudian anak-anak pada marah, ya kan dia bilang anak perempuan, terus ya. Nah terus kemudian saya ibadah gitu, terus kemudian saya dengar berita bahwa keluarga suami saya bilang bahwa saya habisin duit untuk bikin gereja, duit perusahaan. Nah, ini kan aneh, ya kan? Mereka bilang justru karena kau sudah bangkrut saya berdoa, jadi bukan saya bangkrutin, ya kan? Terus heboh, jadi heboh, mertua bilang kamu jangan buang-buang. Jadi semua ku alami itu karena saya cinta Tuhan, saya mengalami, Yesus masuk dalam hati saya. Maka semua perhitungan dunia ini mulai dibuang. Lu berdoa. Iya, orang-orang bilang ngapain buang waktu? Ngapain? Iya kan? Nah, orang-orang semua perhitungan dengan uang, dengan seperti perdagangan ya. Tetapi hari ini Tuhan ingin bicara pada keluarga bahwa keluarga bukan masalah perdagangan, bukan masalah untung ruginya. Amen. Karena masalah Kristus mau ada di dalam rumah tangga. Yesus mau datang di dalam keluarga kita. Uangmu, uang suami, uang kita. Dan kita tidak boleh ada perhitungan supaya kita jangan ada kemarahan dalam kehidupan keluarga. Sebab itu Tuhan proses saya tidak marah suami saya tetap berdoa bagaimana bisa menghidupi keluarga. Tapi saya tidak saya bukan pendeta, jadi tidak ada orang undang saya, tapi saya mau doain orang. Ya, saya doain orang sampai satu waktu saya dipanggil Tuhan, benar-benar orang datang di tempat ini rame tanpa saya undang. Jadi saya nggak undang, ya kan? Tapi Tuhan melihat keberanian. Maka saya ingin bilang untuk menjadi rumah Tuhan itu tidak mudah. Tuhan Yesus mau masuk ke dalam kita, dan kita harus benar-benar tahu bahwa kalau Tuhan masuk, karena kehidupan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karena itu kita yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Tentu anak yang bisa masuk di rumah, ya kan? Bukan tetangga mau tinggal di rumah, ya boleh tinggal 1-2 hari kali ya. Tapi kalau seterusnya ya cuma anak yang boleh tinggal di rumah orang tuanya seumur hidup boleh, ya kan? Anak mantu, cucu, semua boleh keluarganya, ya kan? Boleh. Tetapi kalau kalau dibilang pembantu tentu tidak, kecuali dia bekerja di situ. Nah, tapi ingin saya bilang pada Anda bahwa Tuhan mau rumah tangga yang harmonis. Amen. Rumah tangga yang manis, rumah tangga yang tidak memikirkan semua hanya masalah uang. Maka sebab itu di sini yang dia katakan, dia mengusir semua pedagang di situ. Jadi roh yang perdagangan, kawin perdagangan, semua perdagangan hanya karena uang, terus kemudian kalau miskin minta cerai, ya kan? Maka ini gak benar, ya kan? Maka harus berjuang mempertahankan keluarga yang baik. Karena kadang-kadang siapa sih mau miskin, siapa sih mau susah? Tentu tidak ada kan? Tapi kalau Tuhan hadir, dia lihat kita ini tidak suka cari Tuhan. Kadang-kadang dia bikin hancur juga, ya kan? Akhirnya kita cari Tuhan. Akhirnya kita nggak bisa kerja, nggak bisa apa, mau makan apa, mau apa, akhirnya berseru Yesus, tolong saya, ya kan? Akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan. Nah, waktu berjumpa dengan Tuhan, Tuhan ingin supaya perhitungan kita ini harus punya perhitungan 5 roti 2 ikan sisa 12 bakul. Harus punya perhitungan makanan anak-anak pun diminta oleh Tuhan. Cuma punya sedikit saja. Janda Sarfat diminta. Coba, janda Sarfat cuma punya sedikit, diminta bikin dulu buat gua katanya. Nabi Eli, ya bikin buat saya dulu, ya kan?
roti kecil. Karena dia bilang cuma punya ini, ya udah kecil aja nggak apa-apa, tapi gue dulu. Dia ingin mengajar kita bahwa Tuhan duluan, ya kan? Nggak apa-apa, biar cuma roti perjamuan kudus ya. Tapi mari kita ingat bahwa Tuhan ingin supaya perhatian kita ke Tuhan nomor satu. Sebab itu Matius 6 ayat 33, ya. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ternyata yang Tuhan mau, rumah Tuhan, bait Allah yang penuh Roh Kudus adalah orang-orang yang jatuh cinta pada Tuhan, yang hanya Tuhan. Dia mau bikin apa dia doa dulu, dia mau apa dia doa dulu, ya kan? Selalu minta petunjuk Tuhan, pengarahan dari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, karena kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, ya kan? Tetapi kuasa. Maka sebab itu kita harus cari kerajaan Allah itu lebih dahulu, dan kebenarannya kalau kita tahu. Kalau Foni, ya siapa yang mau baca, ayo. Ya, kita lihat di dalam Roma 14 ayat 17. Yuk, baca yuk. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, inilah Roh Kudus, bait Allah, rumah Allah harus ada di dalam keluarga. Amen. Jadi bukan soal ada makan, ada minum atau tidak. Bukan soal lalu nggak masak nih, belum ya. Kalau ternyata si bapak lebih pintar masak, apa salahnya? Kalau itu memang hobimu, ya. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Jadi bukan soal mempersoalkan daging ini, makan minum, iya, keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, kedagingan itu makan minum, itu pesta pora, mabok-mabokan. Bukan soal itu, tetapi soal kebenaran. Ada nggak dalam kebenaran? Iya, kebenaran, dan dikatakan damai sejahtera. Ada damai sejahtera di rumah keluarga. Terus dia katakan sukacita, ada gembira nggak? Jangan pikir kalau dapat duit baru gembira, nggak dapat duit nggak gembira. Kalau apa pulang-pulang bawa duit, gembira aku nih. Gembira aku nih. Kalau tidak gembira aku nih. Aku sedih nih katanya. Jadi aku berduka nih, gimana sih? Yang itu, yang apa? Yang itu lucunya suka lucu-lucu itu perempuan yang suka, iya, yang pakai logat-logat gitu ya. Aku sedih, gimana? Jadi bukan karena pulang bawa duit nih katanya. Nah, jadi harus ada sukacita selalu. Kalau tidak, ya rasanya lapar, nyanyi saja. Kalau nggak ada duit mau belanja, ya gembira saja. Seperti cerita siapa nih yang punya yayasan terkenal anak yatim piatu yang dulu dipakai Tuhan Nah, mereka tidak punya makanan untuk keluarga, ya, anak-anak itu tidak ada makanan untuk dimakan. Terus dia bilang gini, ayo semua taruh gelas aja minum, terus mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk makanan minuman, terima kasih. Nggak ada padahal ini. Terus si anak-anak itu, yang anak-anak panti asuhan itu, ini Papa suruh doa makanan minuman, ini kan belum ada makanan, nggak ada makanannya, kok sudah begini. Jadi hanya sukacita saja, berdoa, ayo bergembira, kita berdoa, terima kasih untuk makanan minuman yang disediakan. Setelah amin, ada orang ketok pintu sudah bawa makanan.
Jadi hidup ini jangan merenungkan terus sambil menyanyi, begini nasib, ya kan, selalu nasib deh gua kawin sama dia, nasib deh gua pikir dia kaya gak taunya bangkrut ya. Jadi jangan berpikir seperti itu. Mari kita beri hidup kita bersuka cita. Jadi kalau kita pikir-pikir susah, itu berarti kita perhitungan. Ya, hidup rumah tangga kita perhitungan semua. Mari kita jangan perhitungan itu, tetapi kita memberi, karena sukacita itu ada memberi. Masa ada sukacita itu menerima? Sukacita, coba kalau vonis sukacita kelihatan gak? Kelihatan. Dia ketawa kan, dia memberikan kepada orang. Tapi kalau coba, ya biar gue dalam hati, itu gak memberi, itu mah bikin sebel, ya kan? Nah, jadi sukacita itu adalah kalau kita bisa memberi, kita sukacita. Ya, katakan firman Tuhan dikatakan, berbahagialah orang yang memberi dari menerima, ya kan? Jadi bukan dibilang diberkati, berbahagia, ya. Jadi orang mau pikir kalau memberi makan diberkatilah, nanti akan diberkatilah, ya kan? Padahal bukan maksud itu. Di Alkitab tulis berbahagia. Jadi mari kita lihat di sini, kerajaan Allah bukan soal yang dilihat luar dan dirasa oleh daging. Makanan minuman itu kan dirasa, dilihat terus dirasa. Tetapi soal damai sejahtera, soal sukacita, soal kebenaran dan apa? Roh Kudus. Sukacita oleh Roh Kudus. Sebab itu kalau Anda lihat lagi, kerajaan Allah itu dikatakan di dalam Roma 1. Iya, 1 Korintus 4 ayat 20. 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Nah, jadi bukan ngomong saja, tetapi percaya, kuasa. Jadi waktu kita berdoa, ya kan, kita berdoa, kita punya kuasa. Jadi waktu kita bersuka cita, Tuhan katakan di dalam Mazmur 37, bergembira karena Tuhan Ia memberikan keinginan hatimu. Maka kuasa, ada kuasa. Sebab itu dikatakan, saya kembali kepada Lukas 19, katanya kepada mereka, ayat 46 ya, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikan sarang penyamun. Jadi kalau keluarga adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka Anda adalah rumah doa. Maka Anda akan punya pengurapan sukacita dan damai sejahtera. Tidak permasalahan makan minum yang keren, tidak. Iya, tetapi penuh sukacita, damai sejahtera. Karena keluarga membutuhkan damai sejahtera. Keluarga bukan hanya melulu uang, tapi orang banyak, orang kaya tidak punya damai sejahtera. Karena semua, saya pengen ini, yang satu pengen ini, maka berantamlah, ya kan? Karena semua punya duit, gua mau yang ini, yang satu nggak mau. Jadi kalau gitu lu sana, gua sana, ya kan? Nah, jadi tidak berjumpa, tidak bisa karena tidak ada rendah hati. Tapi kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, maka semuanya akan terfokus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan membimbing kita. Maka saya percaya keluarga yang dimana Roh Kudus adalah pusat pimpinan dalam hidup mereka, maka setiap kali ada masalah, keluarga ini akan bilang, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa biar Tuhan yang mengarahkan. Maka kita lihat keluarga ini akan menjadi rumah Allah. Rumah Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi ini dikatakan, jangan kita menjadikan sarang penyamun. Jadi di akhir zaman banyak rumah tangga cerai, kawin, ganti laki, ganti suami, ganti istri, hanya karena uang. Karena saya melihat, loh itu bintang film bukannya kemarin ini sudah jadi Kristen, sudah bersaksi di mana-mana, sudah penyanyi. Sekarang katanya sudah damai lagi, katanya karena ada suaminya haji lagi. Loh, ganti-ganti.
Ya, masalahnya ini pasti uang ini. Semua masalahnya banyak sekali karena uang akar segala kejahatan. Maka jangan kita berdagang dengan keluarga. Jadi maksudnya bukan jangan keluarga diperdagangkan. Iya, karena kalau diperdagangkan kita tidak akan melihat rumah itu ada damai sejahtera. Kita tidak akan melihat kerajaan Allah turun di rumah tangga. Kita akan lihat semua akan menjadi diperhitungkan dengan uang. Maka sebab itu sukacita waktu kita kawin. Kalau kita kawin suami ada duit, terus kemudian kita senang. Tapi kalau suami sudah nggak ada duit, kita marah. Pulangkan aku di rumah orang tuaku supaya aku bisa cari yang lain lagi. Iya, maka itu nggak benar, ya kan? Maka yang paling benar adalah mari Tuhan Yesus datang. Datanglah dalam keluargaku. Datanglah dan berkati aku. Datanglah, maka sama-sama berdoa meminta Tuhan memberkati keluarga. Tuhan menolong keluarga. Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan memberikan keuangan yang mampu, ya kan? Dan semuanya akan berjalan dengan baik. Sebab itu dikatakan, dan janganlah kamu menjadikannya sara penyamun. Nah, saya percaya kalau firman Tuhan hari ini yang sangat sederhana, mari kita ingat bahwa keluarga kita harus menjadi keluarga yang rukun, bukan perdagangan ada di situ. Maka saya akhiri dengan Mazmur 133. Ya, ini Mazmur 133. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun, nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Iya, jadi kehidupan rumah tangga untuk selama-lamanya. Di sana berkat Tuhan ada, berkat damai sejahtera. Kalau kita lihat Mazmur 122. Iya, Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, rumah Tuhan, rumah Allah, rumah doa. Jadi setiap kali kita mau rumah Tuhan itu hidup kita rumah Tuhan, maka apapun keputusan kita harus selalu bawa dalam doa dan selalu kita bersuka cita karena rumah Tuhan adalah rumah doa. Dan kalau kita melihat di sini, dibaca terus ya. Ayat 2. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Ayat 3. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Ayat 4. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Ayat 5. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Iya, kursi-kursi keluarga Daud. Jadi di Yerusalem Tuhan suka ayat dibilang Yerusalem, Yudea, Samaria, artinya dari keluargamu dulu engkau harus merapat ke keluarga yang diberkati. Terus ayat 6. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Berdoa untuk Yerusalemmu, rumah tanggamu, keluargamu. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Iya, biarlah Yerusalemmu, keluargamu, orang yang kau cintai itu ada damai dan sentosa. Amen. Di dalam Yerusalem. Jadi harus berdoa. Terus ayat 7. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purim. Iya, dalam rumahmu ada sentosa. Terus
Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Amin. Terus, oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Puji Tuhan. Jadi berdoalah buat sejahtera Yerusalemmu, keluargamu, ada sentosa, dan juga kita akan melihat bahwa karena itu dikatakan, coba Anda lihat tentang keluarga lagi ya, ayat Mazmur 127. Ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi orang yang dicintai Tuhan adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Karena Roma 8 tadi sudah baca bahwa yang dipimpin Roh Allah anak-anak Allah. Masa kita mencintai anak anjing? Ya, anak anjing kita sayang juga sih kalau kita punya anjing sendiri. Tapi masa kita mencintai anak iblis? Iya kan? Kita mencintai anak Allah. Masa Tuhan pasti mencintai anak-anaknya. Maka kita ini adalah anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah, dan itulah bait Allah. Maka Yerusalem bait Allah Tuhan jaga. Maka dia katakan, jikalau bukan Tuhan, semua kehidupan keluarga rumah tangga harus berfokus kepada Tuhan, berfokus mencintai Tuhan, berfokus menjadi rumah Tuhan. Maka di situ dikatakan, jadi kalau bukan Tuhan kita nggak bisa membangun rumah keluarga, membangun rumah tangga. Sia-sia usaha untuk membangun rumah tangga. Sudah kawin cerai lagi, ya kan? Jikalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Jadi semua sia-sia, kerja keras juga sia-sia kalau tidak ada Tuhan. Jadi maka haruslah ada Tuhan dalam keluarga, haruslah juga berdoa buat keluargamu, karena Tuhan mau memberkati keluarga orang-orang benar yang mencari Tuhan. Maka saya percaya bahwa Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi harus dipimpin Roh Allah, maka dia akan takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintah-perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Jadi kalau dia fokus ke Tuhan, takut Tuhan, dia berdoa, dia mengutamakan Tuhan dan kerajaan Allah, kebenarannya, maka harta itu gak usah diminta pun datang. Karena itu ditulis ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tapi mendahuluinya adalah takut akan Tuhan, hidup benar dan berdoa bersama, menyembah bersama. Rumah menjadi kerajaan Allah, menjadi bait Allah. Nah, saya percaya ayat yang 4 bilang, dari dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang, orang yang adil. Jadi walaupun situasi kegelapan ataupun kita kawin tidak punya apa-apa, tapi nanti terang Tuhan akan bersinar kalau kita sehati. Tapi kalau kita tidak pernah sehati, berontak sini sana, nggak pernah punya keputusan, nggak ada yang merendahkan hatinya. Nah, sebab itu mari kita datangkan kerajaan Allah di dalam keluarga kita, yaitu kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, bukan soal yang diraba, dipegang dan dirasa ini, tapi kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita jadi anak Allah, kita adalah keluarga Allah, kita adalah rumah Allah, tempat Tuhan datang dan
tinggal di dalam kita. Keluarga yang sehat, jasmani dan rohani adalah keluarga yang melekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Amin. Karena Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Dan berikan kami menjadi keluarga yang rukun dan damai. Karena Engkau berkata kesanalah, diperintahkan Tuhan kehidupan untuk selama-lamanya. Dan Tuhan memberkati, bahkan di saat kami hidup bersama dalam masa kegelapan ini, maka akan terbit terang itu, bersinar dan menuntun kami, sehingga berkat Tuhan akan mengalir dari keluarga-keluarga yang sehati, keluarga yang rendah hati, keluarga yang saling mengasihi dan menopang, keluarga yang ada buah-buah roh, dan terang Tuhan bersinar. Terima kasih Tuhan. Jadikan rumah anak-anak Tuhan adalah bait Allah. Di sana adalah doa, di sana ada penyembahan, di sana ada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang dipimpin Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke tempat masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah, jaga dengan pasukan malaikat Tuhan, dengan pedang yang menyala-nyala, membawa mereka Tuhan sampai di rumah mereka dengan selamat. Amin. Dan beristirahat dengan keluarga yang harmonis, bahagia, yang diberkati. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Kami terima berkat-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu pada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus, Engkau datang kali yang kedua. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dan doa anak-anak-Mu Tuhan didengar oleh-Mu dan berkenan kepadamu, dijawab, percepatan dijawab doa mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang butuh pekerjaan diberikan, yang Tuhan membutuhkan keuangan untuk membayar tanggung jawab mereka, beban hidup mereka, Engkau juga bisa melakukan berkat itu Tuhan. Dan percepatan COVID ini berhenti juga di kota kami, dan di Kudus, di Jakarta, bahkan di tempat-tempat, di rumah-rumah jemaat Tuhan, bahkan di Gerabe, jemaat Gerabe lantai 3. Kalau lingkungan mereka ada yang kena Tuhan, maka Engkau lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Jaga mereka Tuhan, dan cepat berhentikan COVID ini Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.